Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, dimanapun kalian berada, selamat datang di podcast Fatayat Menyapa edisi perdana, di mana ini adalah ruang inspiratif dari Fatayat untuk kalian semua. Kali ini kita ada tema yang sangat menarik, yaitu ngaji, ngopi, dan nutrisi, di mana kita akan membahas makanan bergizi di pondok pesantren. Nah, kali ini kita kedatangan pembicara yang sangat luar biasa. Yang pertama ada Sahabat Devi Mahaperdana. Dan sahabat Fari Cakotrunada. Jadi di sini kita bersama sahabat Devi dan sahabat Fariha akan membahas tentang pentingnya nutrisi yang bergizi di pondok pesantren. Nah, untuk pemantik materi kita kali ini, kita akan dengan melatar belakangi nutrisi yang bergizi di pondok pesantren. Nah, bagaimana menurut sahabat Devi sendiri hal yang melatar belakangi adanya nutrisi yang bergizi di pondok pesantren itu? Baik, terima kasih sahabat Ana. Perlu saya jelaskan bahwa saya pernah menjadi perawat di pesantren, sering menemui beberapa santriwati yang mengalami kelelahan, kurang fokus, bahkan dalam pemeriksaan ditemukanlah anemia. Setelah ditelusuri, ternyata beberapa santriwati itu mengalami pola makan yang kurang atau kurang bergizi. Begitu ya, Mbak? Baik, berarti ini sahabat Devi sudah menemui kasus-kasus di mana ada tanda-tanda kurangnya nutrisi di pondok pesantren. Nah, kira-kira menurut sahabat Devi sendiri, bagaimana nutrisi bergizi itu bisa terwujud di pondok pesantren? Oke, baik Mbak Ana. Dalam hal ini ada program makanan bergizi yang diberikan hanya cukup satu kali, tetapi telah memenuhi beberapa gizi di dalamnya, antara lain mineral, zat besi yang nantinya bisa memberikan nutrisi cukup untuk santriwati itu sendiri. Baik, sangat luar biasa ya. Itu mungkin bisa menjadi inspirasi supaya bisa diterapkan di pondok-pondok pesantren yang ada di seluruh Indonesia. Nah, kita berlanjut ke Mbak Fariha, sahabat Fariha. Nah, kira-kira kalau misalkan kita perlu nutrisi bergizi di pondok pesantren, di bidang kesehatan, kalau kita bicara makanan yang bergizi, pasti berkaitan juga dengan kebersihan dan lingkungan. Nah, menurut sahabat Faria sendiri, bagaimana peran sanitasi sendiri di pondok pesantren? Baik, benar sekali. Makanan yang bergizi tidak akan maksimal tanpa lingkungan yang bersih dan sehat. Kami mengharapkan kepada pesantren, terutama dapur pesantren, untuk menerapkan standar sanitasi, mulai dari air yang bersih, kebersihan alat masak, penyimpanan bahan makanan yang bersih, serta pengelolaan limbah dapur pesantren. Selain itu, untuk para santri, kami mengharapkan juga untuk menerapkan perilaku yang sehat dan bersih, seperti cuci tangan sebelum makan, terus menjaga kebersihan alat makan, terus juga membuang sampah pada tempatnya, seperti itu. Wah, luar biasa. Jadi bukan hanya sekedar makanan yang bergizi, tapi juga membangun kesadaran tentang hidup yang bersih. Begitu, nggih, sahabat Fariha. Nah, jadi efek dari makanan bergizi ini sangat meluas, bukan hanya untuk santri, tetapi juga bisa memberi contoh bagi pesantren lain. Seperti itu ya. Selanjutnya, kalau misalkan ini adalah membangun kesadaran hidup bersih. Nah, ini bagaimana menurut sahabat Varia sendiri? Ya, betul sekali. Eh, Kami ada sebuah kalimat untuk santri ya, untuk para santri, yaitu makanan sehat dimulai dari dapur yang sehat. Dengan santri mengingat ini, kami mengharapkan bisa menghasilkan dapur pesantren yang higienis dan tertata. Seperti itu. Semoga para santri bisa menerapkan dapur yang bersih dan tertata itu tadi.
Masya Allah, sangat menginspirasi ya sahabat Fariha. Nah, kita sudah membahas tentang makanan bergizi, membahas tentang kebersihan. Nah, ini kira-kira bisa mewujudkan makanan yang bergizi di pondok pesantren. Nah, kita punya di sesi akhir, yaitu sesi harapan dan penutup, di mana kita meminta pesan singkat dari kedua narasumber yang luar biasa ini. Nah, em, dari sahabat Devi terlebih dahulu, kira-kira pesan singkatnya seperti apa? Semoga dengan adanya ini bisa menjadi inspirasi, bahkan menjadi kolaborasi antara pendidikan di pesantren, tenaga kesehatan, dan sekaligus santriwati-santriwati itu untuk menjaga eh, kesehatannya itu sendiri. Luar biasa, pesan-pesan yang sangat bisa diterapkan untuk seluruh santri di Indonesia. Selanjutnya untuk pesan dari sahabat Fariha, monggo dipersilakan. Untuk para santri dan pengurus, semoga bisa menerapkan dapur yang tertata dan higienis tersebut karena makanan yang bergizi tidak akan maksimal tanpa lingkungan yang bersih dan sehat. Seperti pesan dari saya untuk pengurus dan santri, mari terus jaga kebersihan lingkungan dapur dan asrama. Karena makanan sehat berasal dari tempat dan lingkungan yang bersih dan higienis. Luar biasa sekali. Eh, Sebelumnya mungkin dari sahabat Devi atau sahabat Fariha ingin menambahkan atau memberi insight baru dari materi kita pada kali ini. Eh, se- Sebelum ditutup ya, mungkin saya ingin bertanya kepada Mbak sahabat Ana sebagai bidan ya, bagaimana eh, konsep sebagai seorang bidan itu sendiri untuk makanan bergizi ini di pondok pesantren. Mungkin bisa diceritakan bagaimana konsep yang baik untuk diterapkan di pondok pesantren. Baik, sangat luar biasa pertanyaannya. Jadi, kalau sebagai bidan, kurang lebih kita juga mempelajari tentang gizi bagi santri, gizi bagi keperluan manusia seperti apa. Nah, untuk gizi sendiri pastinya kita perlu karbohidrat, protein, vitamin, mineral. Nah, itu didapatkan dari variasi makanan yang bisa diterapkan di pondok pesantren. Variasi makanan yang bisa diterapkan di pondok pesantren sendiri itu bisa simple. Kita bisa seperti nasi, sayur, terus ada telur. Jadi komponen-komponen karbohidrat, protein, mineral itu sendiri lengkap di dalam menu nutrisi bergizi. Nah, untuk variasi ini bisa divariasikan setiap makannya. Jadi untuk keesokan harinya bisa divariasikan seperti proteinnya diganti ikan atau diganti dengan ati dan lain-lain. Seperti itu. Jadi tetap menjadi pedoman 4 sehat 5 sempurna ya. Ya. Kalau seperti itu, hasilnya atau perubahan-perubahan apa yang didapatkan dari yang telah diterapkan tadi? Nah, perubahan sendiri dari menu nutrisi yang bergizi ini, kita bisa melihat dari perubahan positif dari santrinya sendiri. Misalkan santrinya lebih eh, daya tahan tubuhnya lebih baik, lebih berkonsentrasi dalam belajar, sehingga ini dapat meningkatkan gizi itu berbanding lurus dengan prestasi santri di pondok pesantren. Seperti itu. Terima kasih, Masya Allah, jawaban sahabat Ana luar biasa. Seperti halnya yang tadi saya jelaskan tentang anemia ya. Jadi nanti santriwati tidak akan ditemukan terjadinya anemia. Jadi tanda-tanda seperti kelelahan, letih, lesu, lunglai itu tidak akan kita dapatkan. Bagaimana dengan Mbak Farika sendiri? Ada yang mau ditambahkan dalam hal ini? Kalau dari saya sudah cukup, cuma ingatan dari kami tadi, untuk pengurus dan santri tetap jaga kebersihan dapur pesantren agar makanan yang bergizi tadi dapat maksimal. Seperti itu.
Masya Allah, luar biasa sekali pembahasan kita pada kali ini. Mungkin cukup itu ya untuk episode perdana kali ini. Semoga kita bisa menyambung di episode selanjutnya. Dan untuk santri di seluruh Indonesia, semoga bisa terwujud santri sehat, pesantren kuat. Mungkin sekian dari kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.